Haleluya, kita jumpa lagi pada hari ini dalam acara renungan tengah minggu GPDI Gideon Tanjung Priok. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan di hari yang menakutkan sebenarnya karena ada COVID-19. Tapi kami tidak takut, kami mempunyai Allah yang hidup, firman yang memberikan kekuatan, makanan rohani yang sehat. Hari ini Tuhan urapi hamba-Mu, Dia menyampaikan isi hati Tuhan supaya umat Tuhan yang beribadah biasanya hari Minggu 2 kali, hanya sekali, sekarang mereka mendengarkan renungan firman Allah. Kami berdoa dan dengarkan firman dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayai saya untuk melepaskan renungan pada Kamis hari ini buat GPDI Gideon. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Saya bacakan bagi saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku, saya beri judul pada malam ini, berharap kepada Tuhan. Saudaraku, bicara kitab Mazmur adalah bicara mengenai kitab yang menerangi. Mazmur 31 bicara keadaan Daud, ketakutan Daud pada saat dikejar oleh Saul. Ini adalah Miktam Daud. Miktam Daud berbicara mengenai nyanyian, doa yang diserukan kepada Allah yang dia percayai. Bicara Miktam bukan berbicara mengenai cerita yang diceritakan kepada orang lain lagi. Tetapi bicara Miktam adalah bicara mengenai rahasia seruan hati yang dia panjatkan, yang dia serukan kepada Allah. Saudaraku, Daud dalam ketakutan. Dia berkata kepada Tuhan agar dia lepas dari jaring musuh. Dia berkata bahwa dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam tangannya Tuhan. Dia merasa sesak napas, sakit hati, dan kekuatan Daud merosot dan tulang-tulang menjadi lemah. Daud merasa hilang ingatan dan dia merasa mati. Daud berdoa kepada Tuhan agar Tuhan jangan mempermalukan dia. Karena bangsa Israel pada saat melawan musuh selalu menang. Dan Daud tidak ingin dipermalukan oleh musuh. Saudaraku, izinkan saya memberikan suatu nyanyian yang diciptakan, lagu sekuler ini diciptakan oleh Rinto Harahap, yang dinyanyikan pada saat momen Indonesia Idol, yang dinyanyikan oleh Ainun. Selamat mendengarkan. Cari dunia yang lain
seandainya aku punya sayap, aku ingin terbang mencari dunia yang lain. Saya yakin dan percaya Daud juga ingin mencari dunia yang lain. Dan nyanyian ini juga mengenang kepada kehidupan kita saat ini. Kita ingin mencari dunia yang lain yang lebih nyaman, tetapi kita tidak bisa. Yang ada adalah kita harus menghadapinya. Sama seperti Daud. Daud ingin lepas daripada ketakutan, tetapi dia harus hadapi. Di dalam seruan miktamnya, dia tetap pada ayat yang terakhir 25. Dia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku, ada 3 alasan untuk berharap kepada Tuhan. Saya lepaskan kepada saudara. 3 alasan untuk berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah kubu pertahanan, ayat yang ketiga. 3 alasan untuk berharap kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena Tuhan limpah dengan kebaikan, ayat yang ke-20. Yang ketiga, 3 alasan untuk berharap kepada Tuhan, karena Tuhan setia mendengar permohonan. Saudaraku, tetaplah berharap kepada Tuhan. Yuk, kita kupas satu persatu. 3 alasan untuk berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah kubu pertahanan. Yuk katakan amin, amin. Saudaraku, Daud sebagai panglima. Kita tahu juga Daud sebagai raja. Tetapi Daud tidak pernah melupakan sejarah. Dalam kehidupan bangsa Israel, mereka berpedoman pada 3 pedoman. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua adalah keimaman, yang ketiga adalah sejarah. Daud yakin bahwa kubu pertahanan ini adalah sesuatu hal yang telah dibangun oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bangsa Israel percaya pada saat mereka ada dalam kubu pertahanan, tempat yang paling tinggi, di situ ada hadirat Tuhan. Saudaraku, kita mempunyai tubuh pertahanan kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tetaplah berharap bagaimana Daud berharap kepada Tuhan, karena dia yakin bahwa Allah pasti menolong dia. Saya yakin dan percaya pada saat pandemi ini, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menjadi kubu pertahanan kita. Diserang kiri kanan, merasa ketakutan seperti Daud, tapi saudara tetap kuat, tetap mempunyai kubu pertahanan di dalam Yesus Kristus. Kalau Daud ditolong, saya yakin dan percaya jemaat Gideon pasti ditolong Tuhan. Saudaraku, di dalam Efesus 3 ayat 20 dia katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Pada saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tahu akan berbuat lebih banyak kepada kita. Tetaplah berada dalam kubu pertahanan bersama Yesus. Yang kedua, 3 alasan untuk berharap kepada Tuhan. Dia katakan di situ, karena Tuhan limpah dengan kebaikan. Ayat yang ke-20 saya bacakan bagi saudara. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Daud yakin bahwa Tuhan limpah dengan kebaikan. Bicara limpah dengan kebaikan dengan bahasa yang lain adalah belas kasihan Allah. Saudaraku, kadangkala kita menuding orang lain pada saat melakukan kesalahan. Kita akan bandingkan dengan hukum, yaitu dia berdosa. Tapi pada saatnya kita menuding dia, bukan dia membuat dia bertobat, tetapi makin lebih gawat lagi.
Kita tidak bisa mengadili orang berbuat kesalahan, buat dosa dengan hukum yang kita harapkan. Tetapi belas kasihan Tuhan itu berlaku bagi orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Pada saat belas kasihan Tuhan yang kita harapkan adalah sesuatu kemenangan. Daud yakinkan itu. Daud tahu bahwa dia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan kalau Daud ditolong dengan belas kasihan Tuhan, saya yakin dan percaya Gideon pasti ditolong dengan belas kasihan Tuhan. Yuk, berharaplah terus kepada Tuhan. Masa ini masa yang sulit. Kita tidak bisa berharap dengan orang lain. Orang lain kadangkala melihat strata sosial kita. Kadangkala melihat keadaan kita. Tetapi Tuhan yang besar itu, yang mempunyai belas kasihan, tidak melihat segala kelemahan yang kita punya. Yang dia lihat adalah kebesaran yang selalu berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau Daud ditolong, saya yakin dan percaya Gideon pasti ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, 3 alasan berharap kepada Tuhan. Dia katakan di situ yang ketiga, karena Tuhan setia mendengar permohonan. Saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dalam miktamnya Daud berseru, engkau mendengar suara permohonanku. Saudaraku, Allah El Isyama, Allah setia mendengar. Bukan suaramu yang besar didengar, bukan suaramu yang halus didengar, tetapi mengenai hatimu. Bagaimana Daud berseru kepada Tuhan? Karena dia yakin Allah pasti mendengar dia. Saudaraku, El Isyama, Allah setia mendengar. Berharaplah terus kepada Tuhan. Pada masa ujian kesulitan ini, saya yakin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang susah untuk mencari nafkah. Tetapi kalau itu diizinkan oleh Tuhan, kalau leluasalah diizinkan oleh Tuhan, ada maksud tertentu supaya kita tetap berharap pada Tuhan, yaitu Pantokrator, Allah yang kuasa, yang kuat itu. Bagaimana miktam Daud juga, itu juga berlaku bagi kita. Kita hanya berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan setia mendengar segala permohonan. Saudaraku, sifat hubungan kita dengan Tuhan itu asimetris. Bahwa Tuhan yang pencetus hubungan kita sama dia. Bukan kita yang mempunyai hubungan kepada dia, tetapi Tuhan yang mencari kita, asimetris. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dia setia mendengar doa segala permohonan kita. El Isyama. Saudaraku, Thomas Aquinas, seorang teolog dari Italia, dia katakan bahwa semua ciptaan ditata, untuk arah hubungan kepada Allah. Pada saat kita diciptakan, kita sudah berhubungan dengan Allah. Itu yang dibicarakan bagi Daud. Dia yakin dan percaya, sehingga dia katakan di situ, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, tetap berharap kepada Tuhan. Gideon, agungkanlah Tuhan dalam hatimu, niscaya jiwamu penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas renungan pada malam ini. Mengajarkan kami di dalam Mazmur 31 ayat 25. Berharap kepada Tuhan. Bagaimana Daud merasa ketakutan dikejar oleh musuh. Tetapi satu hal dia yakin dan percaya. Dia mempunyai hati dan berharap kepada Tuhan.
Ini juga berlaku bagi jemaat Gideon pada saat ini. Saat yang susah, saat dalam ujian, tetapi kami yakin dan percaya pada saat hati kami diteguhkan dan dikuatkan, kami tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan yang besar menjadi kubu pertahanan kami. Tuhan yang setia mendengar doa kami. Kami yakin dan percaya segala sesuatu Engkau izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peraskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin.